Oke, kali ini kita akan masang lampu. Rekam mas Sep, tolong Sep, Rono Sep. Nah, ini lampu apa gitu? Lampu LED ya. Apa sih LED merek? laser D2. Disirek ori gini. Ini benar kata. Nah, ini seperti ini lampunya. Dan ini lampu bawaannya. Beda ya. Ya apa Sep, kata ora? Ketok. Kayak apa? Ini Ini harus bisa di sini, masuk ke sini. Ya. Masuknya dari depan. Ini nggak banyak perubahan ya, cuman ngikis ini karena udah pernah dipasang di motor Jupiter Burhan juga. Jadi ini project kedua. Nanti kita lepas reflektor pakai flame gun biar enggak soro-soro iki lek dicokit ya tewal iki lho iki tutuk olah kowe kaya arek-arek. Oke. Oke, pertama-tama kita bakalan ukur diameter dalam dulu dari lampu fittingannya. Jadi ini tertera di jangka sorong itu terlihat kan 2 sentian lah, sedangkan di lampunya itu 2 senti, 2,2 senti. Jadi kita bakalan coak pakai tuner atau pakai mini grinder. Ini ujungnya kita kasih amplas, kita coak. Pertama-tama kita panasin dulu bagian kancingannya biar ndak nyantoli. Nah, kita cukit pakai obeng min buat ngebuka bagian kancing-kancing di reflektornya kan itu. Nah, bagian belakang kita panasin. Ini karena lemnya lumayan susah, jadi perlu dipanasin. Bisa pakai hot gun ataupun pakai lilin kalau telaten, atau bisa juga pakai air panas. Tapi kalau air panas sepengalamanku itu malah bikin kaca reflektornya tuh menjadi kuning. Tapi nggak tahu ya, itu kejadiannya juga udah lama sih, dan itu pun juga bukan reflektor yang ori ya, karena demi menjaga kepuasan customer, temen sih bukan customer, itu kita pakai flame gun itu ya kayak korek gitu buat manasin. Kita lepas dulu bagian penguncinya, itu keliling kita bengkokin. Nanti setelah lampu terpasang kita balikin seperti semula. Ini jauh lebih aman daripada dicukit langsung, karena lemnya apalagi kalau reflektor ori itu lemnya sangat kuat ya. Kita lepas pengaitnya, kacingannya, kita lepas satu persatu keliling, baru nanti kita panasin bagian lemnya buat lepas kaca reflektornya. Setelah semua bagian kancingan terlepas, kita panasin bagian belakangnya buat ngelunakin lemnya. Kita congkel pelan-pelan, jadi
Lepasnya itu nggak bisa langsung lepas, tapi harus dipanasin sekeliling dulu baru dilepas pelan-pelan secara berurutan. Ini waktunya nggak sampai 15 menit kok buat ngelepas reflektornya. Jadi semisal kalau mau skip juga nggak apa-apa, kan kita persingkat waktunya, yang penting tahu intinya ya. Nah oke, ini sudah terlepas, itu lemnya sudah melunak, jadi tinggal kita tarik. Jadi itu lemnya sejenis lem silen, cuman dia lebih kuat dan dia kalau kena panas dia bakalan meleleh atau mencair, tapi ketika sudah dingin dia bakalan mengeras lagi. Ini reflektornya sama mika reflektornya. Nanti kita pasang lampunya dari depan karena dari belakang nggak masuk. Timahmu elek. Putih ya. Oh. Cahayane. Apa sukle loh. Disirek lah. Ya lumayan. Duduke kene kan mau cek keto. Hah? Kono ya. Putih padang iki yo. Itu dulu patine tanggane sampe isam tutu kucing isam. Tanggane ning. Kayak iki arek-arek iki ya wong anyar iki jan. Risik. Oke, sip. Setelah lampu terpasang dari depan, kita solder. Jadi untuk fittingan yang asli itu kita potong, terus kita sambung sesuai warna kabel. Jadi untuk yang lampu warna kuning dia ada di tengah bagian atas, ada 3 kaki. Nah yang lampu putih atau lampu jauhnya itu ada di samping, itu bolak-balik sama groundnya atau minnya atau negatifnya itu bisa dibolak-balik. Nah jadi kayak gini, nanti kita tutup pakai karetnya lagi biar rapi dan enggak kena air masuk ketika hujan. Jadi secara tampilan dia tetap safety, kita tetap mementingkan safety-nya. Kita solder kiri dan kanan, sesuaikan aja sama warna kabelnya. Untuk lampu jauhnya, lampu putihnya kita pakai kabel warna kuning. Untuk lampu dekatnya atau lampu warna kuningnya itu kita pakai warna hijau. Dan untuk negatifnya itu warna hitam. Jadi semisal teman-teman mau beli atau mau pasang ya ini data pencarian lah. Bisa lihat video ini. Kan bener Ya, walaupun enggak NG mojo jadi sedetil, kan tahu NG pasta. tapi setidaknya kita bisa belajar bareng-bareng buat modifikasi biar lampunya lebih terang. Jadi ini nanti harusnya kita rubah arus lampunya saja dari AC ke DC agar lednya tetap stabil dan pemakaian jangka panjangnya lebih awet. Nah ini tuh pemasangannya, hasilnya seperti apa? Bumblebee.
Nah, ini saklar untuk jauh dekat, ini on off. Jadi dari soket, ambil soket mana aja, yang penting kabelnya warna coklat ini. Bisa dari sini, ini sama coklat, juga coklat, bisa, asal warnanya coklat. Untuk di Jupiter Burhan itu plusnya aki warna coklat. Ini ke sini, ke on off. On off untuk lampunya. Dan ini ke saklar yang ininya common. Jadi ini nanti kalau ini dalam posisi standby dia warnanya kuning, kalau ditekan dia ngedem warna putih. Nanti kita praktekkan di akhir video. Nah, ini ke input yang sini. Jadi kalau mau full wave, bukan full wave ya, ganti jalur lampu dari AC ke DC itu mutus ini kan kabel warna biru dari kiprok masuk ke saklar, dari saklar ke lampu itu masih AC. Nah, kita putus baik-baik, terus nanti kita ambilkan arus DC aki ke sini. Itu kalau langsung, kalau mau dikasih saklar gini bisa, contoh langsung begini. Nah, ini tanpa saklar, tanpa dem jauh dekat, dem yang bisa gini. Karena ini versi agak ribet ya, kita ya sesuai kemauan customernya. Ini saklar NONC, bisa dilihat ya. Nah, ini ke input ke sini, ke kabel biru, jalur kabel warna biru. Ini nanti kita sambungkan ke lampu yang jauh, ini kan warna putih. Ini kita colokkan di sini. Kita colokkan di sini, kita gini. Atau kalau nggak mau ribet juga ini bisa dikupas, ambil dari sini juga bisa. Karena ini mempertahankan kabel ori, jadi kita main disisipkan saja. Nah, ini untuk hasil kasarnya ya, belum dirangkai. Nah, ketika ini on off nya di sini, ini on off. Nah, ini nanti di sini buat ngedem. Nah kan, nah untuk pemasangannya ada yang nggak dipakai. Jadi kan ini sistemnya AC untuk lampunya. Jadi kemarin itu agak bermumet-mumet ria karena ketemu ini lampu indikator ke sini, ke speedo, itu yang mengganggu arus dari lampunya. Jadi ketika ini dicolokin, ketika ini posisi putih, ini dicolokin dia bakalan kuning. Tuh, dia bakalan jadi kuning. Kalau dilepas dia jadi putih lagi. Itu karena di sini ada arus sendiri, dia ada punya arus mengganggu ke sini. Jadi jika pengen kabel lampu indikatornya nyala, ini diputus, dikasih dioda, baru dipasang, itu bisa nyala indikatornya. Jadi kalau untuk lampu LED ini enggak usah dipasang, bisa, atau kalau mau dipasang ya diputus terus dikasih dioda biasa itu. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Ini lampu jauh,
Ini lampu dekat. Nah, ketika saklar yang ini ditekan, itu lampu dekatnya mati, lampu jauhnya hidup. Tuh. Mirip kayak punya mobil. Ya, oke. Kita bakalan rapikan. Ini project sama juga. Jauh dekatnya juga sama, ada saklar tambahan juga. Oke, kita rakit dulu. Nah, ini hasilnya. Dua ini pakai lampu dan konsep yang sama. Nah, coba Dimen. Wush, siap musuh Pajero lur. Info Pajero resek. Jalur diadu dim. Tapi ini dipergunakan secara bijak ya, biar nggak jadi membuat pengendara lain terasa terganggu. Jadi digunakan ketika keadaan darurat, ketika menyalip ataupun jalanannya yang sepi. Ya, cepatan lebih. Nah, ini penampakannya lampunya. Nah, ini sama juga. Pakai lampu yang sama. C. Jadi ini ketika kontak on. Nah, ini on off nya ditaruh sini. On off. Ini untuk saklar jauh dekatnya. Nah, jadi ini juga jauh di panjer juga bisa di panjer ya Pak no, bahasa Indonesia nih. Panjer. Nah, standby. Nah, wis iki wong loro iki siap resek wong. Musuh Pajero iki. Oke, sekian video dari kita. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tutorial pemasangan, jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di komentar, akan dijawab ketika ketika senggang. Oke, next time, see you next time.